lagi di podcast Pendidikan Karakter persembahan dari Charlotte Mason Indonesia. Setelah kemarin kita ngomongin soal gimana ngerumusin visi pendidikan keluarga dan seperti apa visi pendidikan Charlotte Mason, hari ini kami mau melanjutkan pembahasan tentang apakah setelah visi dirumuskan permasalahan selesai atau apalagi sih yang sebenarnya penting untuk diperhatikan. Dan karena metode Charlotte Mason ini lumayan komplit, dari visi sampai praktik, maka pada episode ini kami sekaligus mau berbagi juga soal bagaimana sih cara paling efektif untuk mempelajari metode Charlotte Mason. Ada saya, Ellen Christie. Juga saya, Maria Sugio. Dan saya, Ayu Primadini. Langsung aja simak obrolan kami soal kelanjutan dari visi pendidikan. Di podcast yang lalu kita kan udah cerita-cerita soal proses merumuskan visi pendidikan. Pertanyaannya, apa sudah cukup kalau visi pendidikan selesai dirumuskan? Atau setelah visi perlu ada langkah lanjutannya? Harusnya ada ya, soalnya yang namanya visi itu tatarannya kan masih abstrak. Jadi butuh dikonkretkan. Jadi kalau di dalam istilah, kalau aku dulu belajar di ilmu hukum tuh ada das sollen dan das sein. Das sollen itu artinya yang seharusnya gitu, idealnya bagaimana itu das sollen. Terus nanti ada das sein itu berarti realitasnya bagaimana. Jadi biasanya itu ada kesenjangan antara cita-cita dengan realita. Kalau visi itu kan cita-cita ya. Nah, praktek itu realitanya. Makanya itu kalau suatu metode pendidikan yang efektif menurut Charlotte Mason itu harusnya bukan hanya bagus visinya, tapi harus bisa diwujudkan secara konkret. Jadi ada visi, terus harus ada jalan menuju perwujudan visi itu. Jadi kalau Charlotte Mason tuh pakai istilah a working philosophy of education. Jadi harus working, bukan hanya filosofi, tapi harus working gitu. Iya juga sih ya. Emang setelah merumuskan visi ini bukan berarti selesai sih memang ya. Kan visi ini memang baru langkah awal ya. Kalau orang mau jalan tuh ngerumusin visi tuh kayak baru menetapkan tujuan gitu. Oh, aku mau ke Sumatera, oh aku mau ke Amerika atau mau kemana gitu kan ya. Kalau belum melangkah ya belum jadi apa-apa kan ya. Tapi masalahnya apakah nanti langkahnya itu sesuai dengan tujuan atau enggak, itu kan yang perlu kita tanyakan. Tapi kalau soal ini aku tuh inget sama kata-katanya Scott Empek yang di buku Road Less Traveled itu loh. Dia bilang tuh kadang-kadang orang gak sadar tentang bagaimana mereka memandang dunia. Mereka pikir mereka jalan menuju visi tertentu, padahal sehari-hari mereka melangkah ke arah yang beda banget sama tujuan mereka itu. Jadi kayak cuman bagus di teori, visinya oke gitu, tapi ternyata langkahnya gak sejalan. Jadi kayak lip service gitu ya. Kayak orang mau menetapkan tujuan, udah mau tujuan ke Sumatera, tapi ternyata bis yang mereka pilih jalannya menuju Papua gitu, kayak nggak nyambung gitu jadinya. Ke Papua bisa naik bis ya? Bisa tak nyambung-nyambung gitu ya. Bisnya dinaikin kapal ya, lucu ya. Ya itu kalau dalam istilah filosofis namanya nggak koheren gitu. Jadi di dalam dirinya itu nggak sinkron satu sama lain. Iya. Jadi sebetulnya kenapa sih ya kok bisa ada orang yang sebenarnya dia udah punya visi bagus, pemahaman teoritisnya oke, tapi praktiknya nggak sejalan? Kalau menurut aku karena visi itu bukan hanya perlu dipikirkan ya, bukan hanya jadi slogan tapi harus jadi aksi. Nah, melakukan aksinya ini yang kadang-kadang orang malas. Kayak misalnya kita pengen visi pendidikan CM ini kan pengen membentuk orang jadi pribadi yang luhur, dan salah satu yang harus dicapai kalau kita mau punya pribadi luhur itu kan harus sehat. Nah, untuk bisa sehat tuh orang harus makan yang bergizi, terus olahraga. Olahraga itu kan butuh kekuatan kehendak kalau kata CM. Nah, iya, mau olahraga. Males. Nah, iya betul. Mau olahraga aja males gitu. Tahu sih kalau olahraga itu benar, tahu sih kalau olahraga itu bisa membantu tubuh kita menjadi sehat, tapi untuk ngalahin rasa malesnya itu kan yang berat. Atau karena takut juga bisa, jadi tidak mau beraksi karena adanya ketakutan, takut dimusuhin, takut dianggap berbeda, atau takut kehilangan teman dan segala macamnya itu. Nah, padahal menurutku punya visi dan sudah beraksi ini masih bisa salah langkah juga kalau nggak bolak-balik refleksi. Jadi
udah punya visi, terus sudah aksi, kita juga masih harus juga refleksi gitu. Kayak kalau dalam perjalanan lagi itu kan ibarat kayak kita mau jalan ke satu tempat yang kita belum pernah ke sana gitu kan. Kita punya visi pemulihan karakter kan, kita juga belum tahu karakter yang mulia banget itu seperti apa sih, kan kita belum tahu, belum paham. Nah, makanya kalau kita mau melangkah ke sana kan kita butuh sering-sering cek map gitu, cek GPS gitu kan, biar nggak salah jalan. Nah, cek udah bener belum sih langkah saya, kita butuh banget untuk sering-sering refleksi, jangan sampai kita udah pede melangkah tapi ternyata kita salah arah. Nah, terus udah punya visi, udah beraksi, udah refleksi juga menurutku tetap harus diimbangi dengan belajar terus, karena menajamkan visi itu kan perlu dilakukan secara berkala ya. Jadi kita masih bisa gaining insight lagi dari teman, dari baca buku sana sini gitu, supaya visi kita makin tajam, terus bisa disesuaikan lagi dengan langkah kita. Kalau menurutku sih ini ya, yang aku lihat orang itu bisa teryakinkan secara intelektual. Jadi misalnya, oh iya ya, masuk akal sih pendapatmu gitu, bener ya. Misalnya kayak tadi olahraga, olahraga teratur, oh iya ya, betul gitu kan. Jadi intellectually convinced gitu, yakin secara intelektual, iya itu bener, itu berdasarkan fakta ilmiah, berdasarkan nalar, iya itu masuk akal gitu. Tapi tidak teryakinkan secara emosional gitu. Jadi emotionally not convinced gitu. Jadi ada kesenjangan antara hati dengan pengetahuan teoritis gitu. Ini contoh konkretnya ya, dulu kan pernah ada yang curhat juga waktu ada satu sesi gitu, terus cerita ke aku bahwa dia sudah mencoba mempraktekkan metode CM. Terus dia menyuruh anak-anaknya menarasikan living books. Lalu dia bilang, akhirnya kami nggak jalan lagi Mbak. Loh kenapa kok nggak jalan lagi? Aku tanyakan. Karena anak-anaknya nggak mau, menolak untuk disuruh narasi. Jadinya ya sudah, saya nggak paksakan gitu. Akhirnya udahlah berhenti narasi, akhirnya terus nggak praktek lagi gitu. Nah jadi secara intelektual ibunya tahu bahwa narasi itu berguna, bermanfaat ya, bagus untuk mengikat pengetahuan, tetapi ternyata itu di dalam dirinya tuh nggak koheren gitu. Jadi secara emosional ternyata ibu itu tidak merasa narasi itu sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi ketika aku tanya, jadi menurut Mbak percayanya narasi itu penting dikerjakan atau tidak? Nah baru terus dia mikir kan, iya ya penting apa enggak kan gitu. Terus aku bilang kan, kalau kita dalam hati betul-betul merasa sesuatu itu penting, mestinya kalaupun ada halangan, ada kesulitan, ada problem, kita tetap akan berjuang untuk bisa mengatasi problem itu karena kita merasa ini betul-betul penting gitu. Jadi kalau kepala dan hati itu sinkron, maka kita akan tidak terhambat oleh problem yang ada. Kita justru merasa, oh problem ini tantangan ya, tapi saya harus lewati begitu. Nah ini yang aku pikir orang tahu secara teoritis, oh ini bagus, inilah apa kan, misalnya itulah tadi olahraga teratur, tapi hatinya itu nggak sinkron gitu. Nah ini yang aku pikir perlu disinkronkan antara pikiran dan hati ya, sehingga kemudian sudah tahu teorinya, kemudian tidak males, nggak takut untuk menjalani prakteknya gitu. Ya, jadi memang rupanya penting ya, kalau kita itu nggak hanya berhenti sampai di visi pendidikan yang bagus saja. Supaya visi itu jadi kenyataan, kita mesti melanjutkan dengan langkah-langkah konkret. Nah, aku jadi teringat ini, bahwa Charlotte Mason pernah kasih pesan supaya kita jadi orang tua yang bisa berpikir tinggi, tapi hidupnya membumi. Bisa mikir teori-teori yang rumit, tapi juga harus fasih dengan urusan-urusan praktis. Nah, soal visi dan praktek yang sejalan ini memang salah satu yang bikin aku ngerasa klik dengan metode CM ya.
Seperti yang Maria bilang tadi, visi yang tinggi tapi praktiknya membumi. Sebagai sebuah metode yang visinya menuju pada pemulihan karakter, ya memang metode CM ini memang layak dipelajari dan banyak orang sepakat tentang hal itu. Tapi sebenarnya gimana sih cara yang paling efektif untuk mempelajari metode CM menurut kalian? Apa cukup dengan mendatangi workshop demi workshop atau mengcopy teknik harian para praktisi CM atau berburu living books gitu? Karena kan cara kita mempelajari metode CM ini nantinya terkait dengan apakah cara ini bisa membantu visi pemulihan karakter anak-anak kita atau tidak kan akhirnya. Kalau kita mau bicara tentang belajar atau proses, sebenarnya berarti kan kita mendidik diri sendiri untuk bisa menjadi praktisi metode Charlotte Mason kan. Nah itu kita balik lagi kalau pakai teori Charlotte Mason bahwa pendidikan itu kan ada atmosfer, disiplin, life gitu ya. Jadi aku mungkin mau eksplorasi dari aspek life ya. Jadi bahwa untuk bisa menjadi praktisi metode Charlotte Mason itu sangat penting bagi kita untuk mendapatkan supply ide. Gitu. Nah itu tadi kamu udah nyebut workshop mungkin, kemudian membaca living books atau membaca buku tentang Charlotte Mason itu awalan gitu ya untuk belajar metode CM. Tapi kalau kita pengen betul-betul berkembang efektif dalam pemahaman kita tentang metode Charlotte Mason sampai ke inti sarinya, kita harus melepaskan diri dari figur gitu ya. Jadi kalau misalnya ikut workshop, entah workshopnya Ayu, entah workshopku atau workshop Maria atau workshop Lily gitu, itu kan biasanya kita antara ide dengan kita itu kan ada sosok figur gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian tergeser gitu loh dari berusaha mendapatkan idenya jadi malah terpesona pada figurnya. Menurutku itu yang harus hati-hati ya. Jadi kalau education is alive berarti kita ketika mengikuti workshop, ketika membaca buku, kita harus berusaha mendapatkan idenya sebetulnya apa. Nah yang paling baik adalah kalau kita tidak tergantung pada pemikiran orang lain, karena kan CM sendiri kan menekankan bahwa orang tua itu harus menjadi filsuf gitu. Jadi harus belajar berpikir secara filosofis, berpikir mandiri. Nah, jadi idealnya yang paling ideal ya sebetulnya kalau bisa membaca langsung tulisan Charlotte Mason, itu udah jelas-jelas di situ penuh dengan living ideas ya kan. Kayak kita sendiri kan udah bertahun-tahun baca tulisan Charlotte Mason, setiap kali membaca selalu saja ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang baru yang membangkitkan refleksi, menggugah padahal lagi gitu. Tulisannya sama ya. Tapi kalau sudah direfleksikan, jadi dibaca beda. lagi, ternyata ada sesuatu yang baru lagi. Nah nih yang lebih menarik lagi kalau kata CM kan ide itu nggak bisa cuma ditelan begitu saja kan, harus dicerna, harus dicernanya dengan cara menarasikan. Nah, jadi seringkali orang merasa sudah baca, tapi kemudian kok ini ya lupa lagi ya, terus atau nggak nempel di hati gitu karena kita belum benar-benar mencerna ide itu. Idealnya ya baca terus dinarasikan ke siapa ya, narasikan ke suami bisa, istri, narasikan ke temen gitu kan. Kalau punya study group ya, kelompok belajar bersama tulisan CM, nah itu lebih baik lagi, jadi ada teman sama-sama untuk saling menarasikan. Memang study group itu juga bisa salah satu wadah yang ngebantu banget untuk belajar metode Charlotte Mason ini ya. Jadi selain membaca tulisan-tulisan CM, mungkin teman dalam study group ini bisa jadi kayak partner tumbuh bersama. Karena kan pendidikan Charlotte Mason ini tujuannya adalah pembentukan karakter. Nah, salah satu cara untuk membentuk karakter kan kalau tadi Mbak Ellen bilang tentang life, berarti kan ada juga tentang disiplin. Salah satu cara untuk membentuk karakter kan berarti melatih kebiasaan. Nah, mungkin teman-teman di study group ini juga bisa jadi teman untuk melatih kebiasaan bagus gitu kan, karena kan yang namanya ide itu ya
cuman bakal jadi di awang-awang kalau tidak terlaksana menjadi sebuah kebiasaan gitu. Kayak tadi misalnya Mbak Ellen contohin narasi gitu. Narasi itu kan mungkin buat sebagian orang ini bukan hal yang biasa gitu, baru banget. Biasanya orang baca buku ya dibaca aja selesai gitu. Nah, untuk bisa menarasikan ini kan butuh effort yang besar gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di study group itu bisa saling membantu untuk menarasikan bersama, terus bisa saling support, saling semangat. Atau entah itu bukan hanya dalam narasi, bisa dalam bentuk apa aja. Misalnya bisa buat apa sih syarat untuk pembentukan karakter untuk menjadi karakter yang lebih luhur gitu. Baca buku bareng gitu. Oke, baca buku, kita janjian yuk sama-sama kita setiap hari harus baca buku gitu. Nah, artinya teman-teman dalam study group ini bisa jadi rekanan untuk bertumbuh bersama supaya mengubah ide-ide hidup itu bisa berubah jadi kebiasaan. Setuju banget itu. Jadi idealnya aku mau nambahin tuh soal Oke. Karena ide itu kan tadi ya masih di tataran abstrak ya. Jadi harusnya ide itu diubah jadi sesuatu yang konkret ya. Konkretnya itu ya kebiasaan gitu. Kalau kemarin tuh kayak contoh misalnya gitu. Waktu kami study group di Semarang kan, belajar tentang volume 6. Lalu di situ kan pas bacaannya kan tentang komposisi. Nah, lalu salah satu poinnya adalah orang tua jangan terlalu cerewet gitu kan. Jika anak belajar komposisi jangan kebanyakan ngasih aturan tata bahasa, titiknya di sini, komanya di sini gitu kan. Nah, kalau CM kan bilang komposisi itu biarkan anak menyerap justru dari bacaannya dulu, banyak membaca dia jadi tahu penggunaan titik, koma itu bagaimana. Orang tua jangan kebanyakan cerewet ngasih aturan tata bahasa, nanti malah anaknya terhambat untuk pengembangan komposisinya. Nah, itu banyak yang tercerahkan gitu waktu dibahas di komunitas kan, di grup Semarang itu terus, wah selama ini saya masih suka cerewet nih. Soalnya khawatir kalau anaknya salah nulis, nggak ngerti tata bahasa gitu kan. Nah, setelah itu dapat ide seperti itu, kalau cuma ya sudah gitu cuma kan, ide aja. Nah, tapi kemudian tidak dijadikan tekad ya. Oke, berarti mulai dari sekarang saya akan membiasakan diri saya mengubah kebiasaan lama yang suka cerewet. Jadi kebiasaan yang lebih apresiatif, menghargai apa adanya dan mempercayakan kepada anak bahwa anak itu punya akal budi yang sanggup menyerap pengetahuan tentang tata bahasa dari bacaan-bacaan yang bagus. So, berarti tugas saya adalah menyediakan bacaan yang bagus. Soal titik, koma dan sebagainya itu masih nanti pelajaran formalnya, kata CM kan baru nanti usia sekitar SMA baru dikasih kan. Ya, jadi sekarang belajar untuk percaya, belajar untuk tidak cerewet. Nah, itu harus diubah dari ide menjadi kebiasaan. Tadinya mulutnya mau wah gitu kan. Ditahan karena ingat dengan idenya tadi ya. Gitu. Kalau enggak kan ide hanya sekedar menguap aja jadi ide aja gitu. Iya, betul. 3 pilar pendidikan CM itu kan tadi soal hidup ya, life yang sudah disebut Mbak Ellen, lalu soal kebiasaan, lalu yang nggak kalah penting sebenarnya juga atmosfer kan. Ya, menurutku ini penting ya, karena pendidikan itu kan sebenarnya merupakan sarana untuk bertumbuh nggak hanya bagi anak ya, tapi juga untuk orang tua. Masalahnya ini banyak yang beranggapan bahwa pendidikan itu hanya buat anak. Charles Manson kan jelas mengatakan kalau orang tua ini mesti jadi atmosfer inspiratif untuk anak-anak. Jadi kita itu kan nggak bisa ya minta anak misalnya mencintai alam kalau kita sendiri nggak pernah dekat dengan alam. Atau kita ingin anak nature study, tapi kita nggak pernah menunjukkan bahwa kita itu mencintai alam, mengajak mereka ke alam. Ya gimana kita mengharapkan mereka bisa nature study, mencintai alam, dekat dengan alam, kagum dengan alam, itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kita ingin anak suka puisi, ya otomatis kita harus lebih dulu mengapresiasi puisi. Kita ingin anak suka membaca, ya orang tua mestilah menyediakan waktu rutin untuk membaca. Jangan sampai kan kita minta anak baca lalu orang tuanya sibuk HP-an terus gitu. Nah, itu kita nggak menjadi atmosfer kalau menurut Charlotte kan.
Lalu ini, kadang ada orang tua yang tanya begini, gimana aku ini bisa menemani anak-anak mengapresiasi lukisan atau studi komposer misalnya. Aku sendiri tuh nggak ngeh loh dengan lukisan, kita sama sekali dengan musik. Untuk pertanyaan semacam itu, aku tuh cuma bisa menjawab gini, ya nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, kamu nggak bisa, tapi itu bukan penghalang untuk menyediakan perjamuan ide seperti istilahnya CM ya, menyediakan perjamuan ide untuk anak-anakmu. Justru ketika kita nggak bisa, kita merasa kurang mampu, ini jadi kesempatan kan untuk kita belajar bersama anak. Kan kalau kita ingin anak itu tumbuh jadi pribadi pembelajar, orang tua kan mesti harus pertama-tama jadi insan pembelajar. Dan pengalamanku selama beberapa tahun ini ketika menemani proses belajar anak-anak, aku tuh justru merasa sangat diperkaya dengan banyak hal. Dan ku perhatikan anak-anak tuh sebenarnya senang banget loh ketika orang tuanya itu mau berproses bersama dengan mereka. Rasa ini ya yang dinamakan, yang dimaksud Sheryl dengan istilah menjadi kawan seperjalanan yang menyenangkan. Intinya sih kalau menurut aku, ketika kita ingin mengaplikasikan metode CM, orang tua ini mesti siap untuk bertumbuh bersama anak-anak. Artinya praktek-praktek dalam metode CM itu bukan hanya untuk anak-anak, tapi ya orang tuanya juga menjalani gitu ya. Ikut makan bareng lah. Iya, betul. Jangan nyuruh makan terus, makan ide ini itu. Tapi orang tuanya nggak makan. Dicipi lah itulah, dicipi itu yang nature study, yang musik, yang puisi. Kita juga harus mencicipi rasanya supaya sama-sama suka, sama-sama makan gitu. Dan nggak bisa pura-pura ya kalau namanya atmosfer itu ya. Artinya oke, nyuruh anaknya baca buku terus orang tuanya pura-pura baca buku depan anaknya gitu. Tapi di sisi yang lain juga tidak apa-apa sih awalnya pura-pura kalau menurutku. Artinya awalnya nggak terbiasa kan, rasanya kok aku sebenarnya nggak suka baca nih gitu kan, misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, paksakan diri saja, karena kan untuk mengubah program lama itu kan kita nggak bisa langsung tiba-tiba dari nggak suka jadi suka. Jadi namanya pembiasaan itu kan dari sedikit-sedikit ya. Jadi paksakan diri aja, sama seperti orang yang biasanya nggak pernah ngomong lembut, misalnya nggak pernah ngomong sama suami, aku sayang padamu misalnya gitu. Itu kan kalau pertama kali ngomong aku sayang padamu gitu kan rasanya ini ya aneh banget gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan ternyata lama-lama jadi nggak sulit, lama-lama jadi sesuatu yang natural gitu rasanya. Jadi nggak apa-apa sih awalnya ngerasanya kayak maksain diri, nggak tahu puisi, nggak tahu lukisan, apa ini, tapi ya paksain diri dulu aja. Nanti lama-lama akan jadi alamiah gitu. Proses melatih kehendak juga kan ya? Iya betul. Artinya sebenarnya gini, kepura-puraan itu harus datang dengan niat ya. Jadi pura-pura tapi niat gitu. Pura-pura dengan niat bahwa niat aku harus berubah gitu. Jadi bukan cuma ada anak nih aku begini aku baca gitu. Tapi pura-pura tapi memang niat untuk menumbuhkan dirinya juga gitu. Ya ini sih sebenarnya yang aku suka dari metode CM ya, karena ada instrumen pendidikan yang kayak atmosfer, disiplin, life itu bukan sekedar jargon, tapi ya memang bisa diaplikasikan dalam teknis harian seperti ini gitu. Termasuk dalam mempelajari metode CM kan. Ternyata emang supaya kita bisa cepat paham metode CM ya kita perlu kasih makan akal budi kita dengan ide-ide hidup dari membaca tulisan CM, terus direnungkan dan dinarasikan. Terus kita juga harus ngelatih kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri kita supaya kita juga bisa jadi pribadi yang magnanimous gitu, dan bukan hanya nyuruh anak melakukan sesuatu, tapi ya kita juga harus melakukan hal itu juga. Jadi antara filosofi, visi, dan praktik kita sebagai filosofi CM akan selalu saling diselaraskan. Terima kasih karena telah berkenan mendengarkan podcast kali ini. Semoga kita semua bisa semakin mantap melangkah menuju visi yang memang kita idam-idamkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.